Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Minggu 8 Agustus 2021, Minggu biasa ke-19. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab 19 ayat 4 sampai dengan 3. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 30, dilanjutkan dengan bab 5 ayat 2. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 41 sampai dengan 51. Saudara-saudari terkasih, kasih tanpa kerelaan untuk memberi dan berbagi hanyalah omong kosong. Kasih menjadi nyata dalam bela rasa. Menurut Paulus, itulah kasih Allah kepada kita dalam Kristus. Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Maka, jika kasih itu ada dalam diri kita, menurut Paulus, segala kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaknya tidak ada di antara kita. Selama semua itu belum lenyap dan belum digantikan oleh pengampunan dan keramah tamahan, kebencian masih meraja dan kasih belum menjadi bela rasa. Karena berbela rasa kepada Elia yang putus asa serta kelaparan di padang gurun, dalam bacaan pertama, Allah mengutus malaikat untuk menghibur dan menyediakan makanan bagi Elia. Saudara-saudari terkasih, kalau kasih melahirkan bela rasa, kebencian melahirkan egoisme serta perselisihan. Jika kasih dan bela rasa itu mendengarkan dan memahami, kebencian dan egoisme menolak dan mencari-cari kesalahan. Itulah yang dilakukan orang Yahudi yang membenci Yesus. Alih-alih berusaha memahami sabda Yesus bahwa Ia adalah roti hidup yang turun dari surga, mereka menolak Dia dan bersungut-sungut bahwa Yesus telah menista agama, sebab Dia hanyalah anak Yusuf. Rasa benci menghambat orang untuk bersikap objektif. Rasa benci membuat orang menutup diri, dan karena itu juga sulit sampai pada iman, sebab iman mengandaikan pendengaran, dan orang yang membenci tak sudi mendengarkan lagi. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita semua diberikan peneguhan dari Tuhan Yesus dengan perumpamaan tentang roti hidup. Sekaligus juga, Yesus memberikan arahan kepada kita bagaimana kita sungguh-sungguh pantas menyantap roti hidup itu. Kita semua mendengarkan seruan Tuhan Yesus mengenai roti hidup. Roti hidup ini adalah dirinya sendiri. Perumpamaan ini sungguh memiliki makna yang sangat luar biasa, karena dengan perumpamaan roti hidup mau mengatakan kepada kita bahwa satu-satunya syarat supaya kita dapat memperoleh hidup adalah dengan mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan Yesus pun mengatakan bahwa barang siapa makan roti hidup tersebut, maka ia tidak akan mati. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan roti hidup ini secara kristologis menghantar juga kepada perkataan Yesus mengenai terang dunia. Maka dengan demikian, kita pun harus sadar bahwa Yesus yang kita imani, khususnya roti yang kita santap dalam perayaan Ekaristi, membawa kepada pengetahuan bahwa kita semua diselamatkan. Dengan mengatakan roti hidup, Yesus juga mau menjanjikan dirinya sebagai makanan rohani bagi kita semua.
makanan yang membawa kita semua dalam kehidupan kekal. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita semua saling mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Ini adalah seruan dari pemazmur yang pantas pula untuk kita kumandangkan ke hadirat Allah, karena hanya orang yang rendah hatilah yang mampu mendengarkan dan bersuka cita dalam Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hidup Kristiani adalah suatu perjalanan yang tidak diketahui sampai kapan dan sampai di mana. Untuk itu, nutrisi paling baik yang adalah Yesus Kristus itulah yang memampukan kita agar bisa bertahan sampai ke tujuan dan waktu yang ditentukan Allah. Jika tidak mendapatkan nutrisi itu, seorang Kristiani bisa seperti Elia yang kadang mengalami putus asa, lemah, dan lebih parah lagi, tidak menemukan nilai di dalam hidupnya. Yesus adalah roti hidup bagi kita. Santo Yohanes Paulus berkata, "Gereja hidup dari Ekaristi." Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.